Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Eka Wijaya Prasetyo dari Universitas Indonesia, program vokasi Administrasi Perpajakan 2018. Di sini hari ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal PT MNF Perusahaan Indonesia tahun 2018 dan pengisian lampiran form 17711. Di sini sudah terlihat datanya di sebelah kiri ini ada Excel-nya, dan di sebelah kanan ini adalah soalnya. Di dalam Excel ini terdiri dari deskripsi komersial, koreksi fiskal positif negatif, fiskal. Di sini deskripsinya kalau teman-teman bingung bisa dilihat dari contoh soal ini. Dari soal ini. Nah, dari soal ini itu di copy lalu ditaruh di diletakkan di deskripsi ini. Setelah itu komersialnya juga diletakkan di deskripsi. Lalu koreksi fiskal dan negatif ini dapat dari mana? Karena di dalam ini ada keterangan lanjutannya. Yang pertama itu perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 retur penjualan sebesar 80 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Di sini adalah penjualan mesin itu tidak dikoreksi, di sini jasa perbaikan tidak dikoreksi, retur penjualan dikoreksi sebesar 91 juta. Dari mana 91 juta itu dikoreksi? Karena selisih dari komersial dikurang dengan fiskal. 271 juta dikurang 180 juta, hasilnya 91 juta, dikoreksi positif. Selanjutnya ada pemotongan penjualan. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun yang terrealisasi pada tahun 2018 sebesar 231.904.000 rupiah. Nah, di sini dalam pajak itu tidak diperbolehkan menggunakan metode pencadangan, tapi yang diperbolehkan adalah metode terrealisasi, sehingga komersial dikurang fiskal sebesar 103 juta 101.000 rupiah dikurang dengan 230 juta 904.000 rupiah, hasilnya 127 juta 803 rupiah, sehingga 803.000 rupiah, sehingga dikoreksi negatif. Selanjutnya di sini ada persediaan awal barang. Dilihat di sini ada harga pasar dan harga perolehan. Harga pasar dan harga perolehan ini dikurangkan, lalu dapatlah koreksi negatif sebesar 1.141 juta. Lalu di sini di pembelian tidak ada koreksi dan persediaan akhir itu dikoreksi. Dilihat dari harga pasar dan harga perolehan. Harga pasar dan harga perolehan dikurangkan, selisihnya itu dikoreksi positif sebesar 750 juta. Selanjutnya itu di sini ada biaya gaji dan tunjangan lain-lain. Di sini ada di sini dalam biaya pembelian sebagian besar diimpor dagang luar negeri itu tidak usah dikoreksi. Terus di sini ada dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan 29.500.000, lembur 80 juta 310.000, tunjangan makan siang sebesar 34 juta, dan bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Oke, yang kita koreksi di sini itu ada dua. Yang pertama itu bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta dan ya PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan 29.500.000. Sebenarnya yang boleh kenapa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan itu harus dikoreksi? Karena dalam pajak itu bukan ditanggung tapi ditunjang. Kalau ditunjang itu dia tidak dikoreksi, tapi kalau ditanggung dia dikoreksi sebesar 29.500.000. Nah, untuk bonus yang dicadangkan 120 juta ini dikoreksi karena dalam pajak tidak ada yang namanya dicadangkan. Nah, selanjutnya ada biaya transportasi perjalanan dinas. Di sini ada yang udah saya warnain. Dalam biaya transportasi perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Kenapa dikoreksi? Karena di dalam perjalanan ini terdapat
terdapat keluarga pimpinan ke Lombok, sehingga ini untuk kepentingan pribadi 161 juta, sehingga dikoreksi di positif. Selanjutnya di sini ada biaya sewa. Di sini ada biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya sewa mes buat karyawan 142 juta. Oke, ini di sini sudah dikoreksi, sudah dijumlahkan semua 190.500.000, sehingga sisanya di fiskal tinggal 54 juta. Sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta ini itu harus dibagi 3. Jadi dalam 72 juta ini sudah dibayar selama 3 tahun. Karena di sini 2018 sehingga kita membagi 3. Hasilnya sebesar 4. Hasilnya itu 48 juta. Terus selanjutnya di sini juga ada sisanya adalah sewa mes buat karyawan 142 juta. Karena di sini sewa mes itu termasuk natura sehingga itu harus dikoreksi. Oke, selanjutnya itu ada biaya perawatan dan perbaikan 42.450. Ini dari mana nilainya? Perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai Juni 2018, biaya kebersihan 400.000 per bulan, dan sisanya biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Ini untuk sedan, karena dia dimulai dari bulan Juni itu sebesar sampai akhir Desember itu adalah 21 juta. 21 juta itu tetapi tidak bisa semuanya dikoreksi, harus dia dibagi 50% gitu. Makanya hasilnya 42.450.000. Terus biaya iklan dan promosi di nomor 10. Di sini biaya iklan dan promosi terdapat nominatif hanya sebesar 290 juta. Sementara di komersialnya itu 300 juta, maka dikoreksi 10 juta, dikoreksi positif. Terus di sini ada biaya pajak dan retribusi. Di sini ada biaya pajak dan retribusi sebesar dikoreksi positif 20.990.400 rupiah. Nah, di sini itu dikoreksi karena untuk PBB mes 450.000 dan SKP KB itu sebesar 18.900.400 rupiah. Terus di sini adalah STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, kenapa SKP KB dan STP ini dikoreksi? Karena ini merupakan sanksi sehingga wajib dikoreksi. Untuk PBB mes ini kan merupakan natura dari kantor sehingga wajib dikoreksi 450.000. Selanjutnya itu ada biaya listrik, air, dan telepon. Di sini terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi, dan telepon kantor 25.980.000, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, ini 18 juta untuk pasca bayar direksi sebesar telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 ini itu harus dibagi 50% sehingga hasilnya 9.126.000. Udah, setelah itu 25 juta ini untuk keperluan kantor sehingga tidak usah dikoreksi. 13 juta ini dari mana? Ini dari 18.252.000 ditambah 25.980.000, itu adalah hasilnya hasilnya 44.232.000 kan. Di sini sementara di sini komersialnya itu 57.750.000, maka itu harus dikurangin. Nah, selisihnya itu 13.518.000, maka ini wajib dikoreksi positif karena ini biaya yang tidak dapat dijelaskan.
Oke, selanjutnya di sini ada biaya administrasi bank itu tidak dikoreksi. Biaya lainnya itu sebesar komersialnya itu 117 juta. Nah, di sini itu dalam biaya lainnya itu termasuk pengeluaran sumbangan untuk kebakaran di Tambora 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukungnya. Jadi, di dalam pajak itu, dalam koreksinya itu ketika di sini ini kan sumbangan. Kalau sumbangannya itu dalam bencana besar, contoh itu bencana nasional, itu tidak dikoreksi, tidak apa-apa. Tetapi untuk kebakaran di Tambora ini itu tidak termasuk bencana besar sehingga wajib dikoreksi. Untuk pengembangan biaya penelitian pengembangan riset di Aceh ini kan untuk keperluan perusahaan sehingga tidak dikoreksi, dan pengeluaran lain yang tidak terdapat buktinya ini dikoreksi karena setiap transaksi itu harus memiliki bukti sehingga setiap transaksi itu harus memiliki bukti sehingga jelas dan bisa dikoreksi atau tidak. Selanjutnya di sini ada penghasilan bunga deposito, penghasilan dividen dari Thailand, terus ada penghasilan dari laba selisih kurs biaya bunga pinjaman. Nah, ini tuh dari mana? Penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri itu kan 120 juta. Itu termasuk final. Sehingga kalau final tuh harus dikoreksi negatif. Selanjutnya dividen dari Thailand itu harus dikoreksi. Kenapa? Karena itu final dan dikoreksinya itu di negatif. Jadi di fiskalnya itu nilainya tidak ada. Dan terus untuk penghasilan dari laba selisih kurs itu 100 miliar 250 juta itu sudah sesuai. Nah, untuk biaya bunga pinjaman ini dikoreksi positif 280 juta 96.661 rupiah. Ini dari mana? Ini dari mana nilainya dapatnya? Ini dari 3 miliar 125 juta dibagi 28 miliar 450 juta dikali sama dengan 2 miliar dikali 2 miliar 550 juta, hasilnya 280 juta 96.661 ribu rupiah. Nah, kita sudah mengerjakan koreksi fiskal. Selanjutnya kita udah mau masuk ke form lampiran 17711. Di sini kenapa ada 5B? 5B ini adalah untuk mapping supaya kita untuk mempermudah masuk dan mengisi form lampiran 17711. Nah, di sini tuh ada kotak baru di bawah sini. Ini fungsinya itu untuk kita untuk mudah dalam mengisi ISPT untuk form 17711 nanti, sehingga nanti nilainya itu bisa kita ambil dari sini terus gitu. Ini rumusnya itu dari mana? Dari sama dengan sum if dari ini dari 1771 ini itu di blok sampai bawah, terus dikunci menggunakan F4, terus dikunci menggunakan F4, terus di sini setelah itu titik koma ditaruh di sini 5A menandakan itu untuk penjumlahannya, dan dikunci lagi pakai terus titik koma, terus koreksi positif, terus dikunci juga, di blok terus dikunci juga. Nah, untuk mencari negatifnya juga seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, kita sudah mudah dalam mengisi ISPT form 17711. Kita langsung masuk ke ISPT. Nah, di sini sudah terlihat formulir 17. Ini saya ulangin lagi. Ini lampiran formulir 17711 penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini ada peredaran usaha. Peredaran usaha itu dilihat dari mana? Dari soal. Data keuangan sebesar, sini saya kecilin dulu,
di sini ada sebesar 46 miliar 617.989. Di sini bisa kita buat 46 miliar 617.989. Oke, setelah itu setelah itu data sebelumnya. Jadi buat yang belum masih bingung kok ini sudah tahu-tahu udah terisi dari mana, kalian bisa lihat video part kedua dan part pertama. Oke, selanjutnya di sini ada pokok penjualannya sudah terisi otomatis, dan di sini ada usaha lain. Usaha lainnya itu sudah terisi otomatis. Ini biar saya geser. Terus di sini ada penghasilan neto dari luar usaha. Itu sudah terisi juga otomatis di sini. Selanjutnya itu biaya dari luar usaha itu udah ada. Terus di sini kita buka Excelnya dulu. Kita buka Excelnya di sini. Nah, di sini tuh ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek. Nah, di sini kan ada ini nomor 4 udah ditandain kan. Nah, terus itu ditaruh di sini, dijumlahin dulu. Berarti kan jumlahnya itu sebesar 770 juta. Nah, ini kita masukin 770 juta. Oke, udah kita masukin 770 juta. Oh iya, tadi ada yang kelewatan. Nah, di sini tuh ada jumlah biaya usaha lainnya, itu diisi dari soalnya. Nih ya, teman-teman, nih ada di sini. 37551 250. Nah, di sini udah terlihat nih, teman-teman. Udah bisa dilihat nih, udah terisi. Terus di sini diisi lah. Ini belum, ini nanti ngisinya. Nah, di sini udah biaya dari luar usaha. Penghasilan dari luar usaha itu 220 juta. 2 miliar 20 juta. Nol kebanyakan. Di sini udah terlihat. Nah, sudah terlihat nih. Nih untuk ini dari mana penghasilan dari luar usaha ini? Itu dari sini. Dari sini. Oke, langsung kita lanjut ke di sini ada 1771 halaman 1, 1771 halaman 2, dan 1771 halaman 3. Nah, di sini udah bisa kita masukin di sini biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Nah, di sini kan kita nih udah mapping duluan. Jadi di sini fiskal positifnya itu sebesar 403 juta. Jadi kita bisa langsung isi, jadi lebih mudah ngisinya. Sorry, kebanyakan nolnya. 403 juta. Terus di sini 5B. 5B ini pembentukan atau kita lanjutin. Di sini 5B. Ini 900. Di sini 5B itu jumlahnya ada ada 2 miliar 229 juta. Oke, selanjutnya di sini 5C kosong, 5D-nya juga kosong, terus di sini 5E.
Di sini 5E itu ada, di sini 5E itu 25 juta. Terus di sini ada 5F. 5F-nya itu 29.500. 9.500. Maaf teman-teman, kebanyakan nolnya. Soalnya keyboardnya juga lagi agak rusak. Terus yang 5G. 5G itu tidak ada positif negatifnya. Terus di 5H. 5H itu sanksi administrasi. Itu ada 20.990.400 rupiah. Oke, lanjut. Terus kita turuni lagi, kita scroll ke bawah. Terus di 5L. Di 5L itu di sini penyesuaian fiskal positif lainnya. Jadi itu nggak usah positif lainnya, itu masuk ke 1771 halaman 3 aja, nggak usah halaman 2. Jadi di sini masukin di sini di penyesuaian. Nah, oh iya maaf teman-teman. Jadi di sini itu dimasukin aja di 17712 penyesuaian fiskal positifnya itu 325 ya teman-teman. 325 614 661. Nah, udah terlihat ya teman-teman nih. Di sini 10 miliar hasilnya teman-teman. Terus di sini ada penghasilan yang ditanggung pengakuannya. Terus penyesuaian fiskal negatif lainnya itu tidak ada. Terus ini datanya bisa kita langsung simpan. Yes, data berhasil disimpan. Nah, ini rekon PIS 1771 yang sudah selesai. Jadi terima kasih yang udah telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tunggu video part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.